Sahabat WB, 4 kali hari Sabtu, tepatnya tanggal 31 Oktober 2020, kemudian tanggal 7, tanggal 14, dan 21 November 2020, telah berlangsung satu kegiatan yang spesial banget yang baru pertama kali atau perdana diselenggarakan oleh Wanita Bijak Indonesia, yaitu sebuah event yang bernama Wanita Bijak Single Academy Virtual. Nah, ini adalah angkatan yang pertama. Dan kalau teman-teman tahu ya, pesertanya cukup banyak loh. 50 peserta dan semuanya cewek-cewek, pastinya cewek-cewek single dari berbagai kota di Indonesia. Dan yang paling bersyukur juga dari 50 peserta yang tergabung dalam event WB Single Academy Virtual tersebut, kurang lebih ada sekitar 12 atau 14 fasilitator yang terlibat dalam pelayanan tersebut. So, malam hari ini sahabat WB, dengan topik belajar dan berubah, saya akan bersama-sama dengan dua orang sahabat WB. Satunya adalah fasilitator, satunya adalah peserta atau alumni WB Single Academy Virtual. Namun sebelum saya join dengan kedua sahabat saya ini, saya mau ajak kita nyanyi dulu. Saya udah siapin, ini lagu keren banget, lagu Mutiara yang Ditemukan. Kita nyanyi dulu ya, sambil ngumpulin teman-teman dari berbagai kota yang malam hari ini bakal nonton Instagram Live Wanita Bijak Indonesia. Apa yang ku cari di dunia ini, keberhargaan diri yang sejati, bukan elok paras dan tinggi prestasi. Ku jadi berharga di pemandangan Bapa. Temukan jawabnya, apa makna diri ku diciptakan utuh olehnya. Walau ku berbeda, namun ku indah, mulia dan berharga di pemandangan Bapa. Mutiara yang ditemukan, aman dalam genggaman Bapa. Mutiara yang ditemukan, mulia di hadapannya. Shalom, selamat malam sahabat WB. Yang udah join di Instagram Live malam hari ini, kita nyanyi bareng. Apa yang ku cari di dunia ini, keberhargaan diri yang sejati, bukan elok paras dan tinggi prestasi. Ku jadi berharga di pemandangan Bapa. Temukan jawabnya, apa makna diri ku diciptakan utuh olehnya. Walau ku berbeda, namun ku indah, mulia dan berharga di pemandangan Bapa. Nah, sahabat WB sambil nyanyi lagu ini, boleh dong ketik di kolom chat
sahabat WB lagi ada di kota mana sekarang? Mungkin ada yang dari Surabaya, Papua, Bali, Jakarta, ada yang di Depok, atau di Medan, di Makassar, di Palangkaraya, di mana lagi ya? Oh, di Jogja, Solo. Wah, ketik dong silahkan di kolom chat, sebut salam dari kota mana ya. Nanti saya bacain, oke? Mutiara yang ditemukan aman dalam genggaman Bapa. Mutiara yang ditemukan mulia di hadapannya. Oke, selamat malam. Ini banyak banget yang dari Jakarta. Wow, puji Tuhan. Gimana Jakarta? Cerah hari ini? Saya ada di Jogja. Puji Tuhan hari ini cerah dan berawan Yogyakarta. Selamat bergabung. Hai Anne, hai Kak Lina. Ini rombongan Jakarta nih ya, keren banget. Wah, tepuk tangan deh buat semangatnya. Ada Kak Silvi Chandrasari, ada Kak Karnawati juga di Jakarta, Kak Yuyun always ya. Kak Ruth juga terima kasih, Kak Ana, hai shalom. Selain Jakarta mana lagi nih yang bergabung ya? Wah, belum diketik nih. Ada juga dari Jogja, beberapa saya lihat nih. Oke, yang lain boleh dong ketik ada di mana? Kak VB lagi di mana? Ketik kota ya, biar saya bisa say hi dari sini. Yang ditemukan mulia di hadapannya. Mutiara yang ditemukan aman dalam genggaman Bapa. Nah, ini yang kasih tahu nih, cerah. Ini Kak Karnawati ada di mana tadi ya? Di Jakarta juga bukan sih Kak Karnawati, atau di kota mana nih? Katanya cerah di sana. Puji Tuhan ya, dikasih cuaca yang terbaik. Terus ada juga Kak Asih Haryawan, terima kasih. Saya say hi buat semua sahabat WB. Thank you ya, udah nonton Instagram Live malam hari ini. Yang nanti nggak sempat dengerin utuh ya, jangan khawatir, bisa dengerin atau simak di Instagram TV Wanita Bijak Indonesia. Plus bisa juga share, subscribe, bahkan juga nyalakan tombol notifikasi di YouTube channel Wanita Bijak Indonesia. Oke. Nah, teman-teman, saya tadi sempat cerita ya, kalau hari ini saya mau bergabung dengan dua sahabat saya. Keduanya ini benar-benar spesial banget karena mereka terlibat dalam pelayanan Wanita Bijak Single Akademi Virtual yang perdana. Nah, langsung saja, saya nggak usah berlama-lama, oke? Saya mau langsung tambahkan buat siaran bergabung, siaran bareng maksudnya. Yang pertama nih Kak Ruth, oke, sabar dulu ya, ada Kak Ruth, nanti yang kedua aku bakal join dengan Anne atau Riana. Oke, saya tunggu dulu nih Kak Ruth. Nah, sabar dulu, sabar ya. Lagi nyambungin jaringan. Hai, shalom Kak Ruth. Shalom, Apa kabar? luar biasa, cerah Jakarta. Wanita bijak. Wow, Apakah sahabat BB luar biasa? Yes. Oke. Kak Ruth, terima kasih banyak loh buat waktunya. sama-sama Kak Magda. Sehat ya, puji Tuhan ya. Puji Tuhan Kak, sehat. Omong-omong teman-teman modul 2 gimana? Masih lancar kan di Jakarta? Walaupun Lancar, virtual Kak. ataupun online? Di tahun ini kita belum mulai karena kemarin kan sibuk Natal sama sibuk tahun baru. Jadi kemungkinan besar next week baru mulai lagi. Wow,
Luar biasa. Pokoknya semangat terus ya buat teman-teman WB Single Jakarta. Pokoknya saya tuh kalau lihat sosial media tuh ya, kegiatan WB walaupun pandemi jalan terus gitu ya, lancar jaya gitu ya. Baik yang secara khusus kita mau obrolin nih malam hari ini ya Kak Ruth, yaitu event WB Single Academy Virtual yang perdana atau angkatan yang pertama. Nah, sebelum kita mulai nih Kak Ruth, kita doa dulu yuk. Ya Kak. Oke, mari kita berdoa sahabat BB. Bapak dalam surga, kami bersyukur buat malam hari ini. Tuhan berikan pemeliharaan, Tuhan berikan kesatuan hati sehingga kami boleh berbagi melalui Instagram Live Wanita Bijak Indonesia malam hari ini. Berkati Kak Ruth, berkati Kak Ane, juga nantinya Kak Yuyun yang akan berbagi bersama dengan kami dalam siaran malam hari ini. Sahabat WB juga yang menyimak baik di IGTV maupun di YouTube channel, di Instagram Live ini juga Tuhan berkati dengan kasih karunia dan perlindungan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan perjumpaan kami. Haleluya. Amin. Amin. Oke, Kak Ruth, aku lihat hari-hari ini Kak Ruth makin seger aja, makin sehat, makin cantik. Puji Tuhan Kak Magda. Kak Magda juga makin cantik. Ketularan soalnya, ketularan. Iya beneran, merekah soalnya di rumah terus. Ya, WFH, jadinya makan kerja. Makan terus. Ya. Iya, yang penting kita sehat ya, selalu dilindungi oleh Tuhan. Oke, Kak Ruth, ini biasanya nih pertanyaan pertama yang Magda selalu tanyain, karena topik kita malam hari ini adalah belajar dan berubah ya. Nah, sebagai fasilitator dalam kegiatan WB Single Academy Virtual yang perdana, itu gimana sih ceritanya Kakak kok bisa mau gitu ya? Ini kan satu pengalaman pertama nih dari yang biasanya camp virtual, camp onsite, ini camp virtual. Gimana tuh Kakak bisa terima pelayanan atau kesempatan ini? Tadinya sih saya waktu PIC minta, karena kebetulan dari kita tim banyak yang nggak bisa. Nah, waktu itu PIC minta Ruth gabung gitu ya. Saya tidak langsung jawab iya. Saya pikir, waduh, virtual seperti apa itu ntar ya virtual ya. Ini hal yang baru gitu loh. Selama ini karena kita biasa pelayanan onsite gitu loh, ketemu face to face, bisa lihat matanya, bisa lihat wajahnya, bisa berpelukan. Lah ini nanti gimana cara meluknya? Masa elus-elus keyboard, masa elus-elus handphone, kan nggak lucu. Nah, waktu itu Iya benar-benar. Saya berdoa, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, ini hal yang baru gitu loh. Tuhan ingatkan saya, kamu kan dulu sudah pernah pelayanan lewat internet, kenapa harus takut? Katanya gitu. Nah, karena saya diingatkan seperti itu, ada dorongan begitu, akhirnya saya jawab PIC saya bilang, oke, yes, saya ikut. Karena saya juga mencoba ini hal yang baru buat kita ya. Itu Kak, makanya saya jadi join karena ada dorongan dari dalam hati. Dulu kamu bisa melakukan beberapa tahun yang lalu. Waktu itu belum zaman bahlala, belum ada WA, belum ada ini, masih zamannya chatting ya, Yahoo Group Kak. Oh iya benar-benar Yahoo chatting. Iya, aku ngalamin itu. Iya ya. Oke. Dan waktu itu sebelum saya gabung di situ, saya bilang sama Tuhan, saya mau masuk di chatting Yahoo Group, tapi bukan untuk main. Saya mau untuk pelayanan. Benar, itu pelayanan dan sampai retret loh Kak. Dari luar dunia, dari dunia luar negeri ada. Dan itulah yang menjadi ini ya, penyemangat untuk akhirnya terima nih challenge untuk jadi fasilitator WB Single Academy Virtual. Nah, betul. Tentu saja ada kebenaran firman Tuhan dong yang Kakak juga miliki ya, sehingga nggak hanya dengan kekuatan sendiri Kakak melakukan pelayanan ini, karena benar-benar pelayanan virtual itu beda banget sama pelayanan onsite. Nah, kebenaran firman Tuhan apa tuh yang waktu itu Kakak pegang untuk jadi penyemangat? Karena kita kan sudah biasa pelayanan gitu ya. Nah, dan kemudian ada dorongan. Nah, saya punya janji dengan pelayanan di Wanita Bijak, saya akan melayani wanita bijak karena saya merasa diubahkan di situ, dan kemudian banyak wanita-wanita di luar sana yang perlu dipulihkan. Gitu Kak, itu yang membuat saya seperti itu. Saya bisa berubah pengalaman pelayanan yang lain, tapi secara perempuan saya banyak belajar seperti apa sih. Nah, kemudian saya punya komit sama Tuhan, saya mau tetap pelayanan di Wanita Bijak ini, karena di sana banyak wanita yang memerlukan.
gitu. Oh, Banyak oke. Mhm. itu. Sempat ngalamin takut nggak sih atau khawatir gitu? Terus apa kata Tuhan kalau misalnya itu yang terjadi? Ih, Kak, saya bersyukur sama Tuhan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena tadi pengalaman yang pertama saya bilang kan, oh iya saya sudah pernah mengalami hal seperti ini, gitu ya. Oke, pasti akan lebih gampang bagi saya. Saya sukses kok, bahkan sampai retret, gitulah. Eh, pas udah mulai begitu dikasih grup ke kita, saya kontak-kontak teman-teman yang ada di grup. Aduh Kak, saya dicuekin, stres, minta ampun. Aduh, saya WA mereka pagi, malam atau besoknya baru diinin. Saya bilang, Tuhan, kenapa ya dengan saya ya? Apa teman-teman yang lain sudah pada jawab atau enggak? Saya bandingkan dengan waktu kita onsite, begitu di WA atau di telepon, langsung jawab. Ini kok kayaknya cuek. Tadinya saya pikir gini, oh mungkin lagi pada sibuk kerja kali, gitu ya. Saya coba nunggu. Tapi biasalah perempuan, banyak kata-katanya kan, hai ini biasa basa-basi dulu. Dijawab cuma sebaris. Saya bilang, aduh ini gimana gitu. Nah, singkat cerita waktu itu saya sempat stres. Saya sempat stres itu karena kok kayaknya susah banget ya hubungin mereka-mereka ini gitu loh. Nah, pada saat kita mau udah dekat-dekat hari H, saya bilang sama Tuhan, Tuhan kenapa kok susah banget bagi saya gitu loh. Kok susah banget. Kita di doa puasa kan biasa ditanyain tuh, gimana fasilitator sudah berhasil belum? Yang lain udah berhasil, saya sendiri belum berhasil. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kenapa gitu loh, kok kayaknya susah banget. Nah, waktu itu Tuhan tegur saya. Dia bilang, kamu terlalu meremehkan akan pelayanan ini. Itu sakit banget gitu loh. Nah, kenapa Tuhan kok Tuhan ngomong seperti itu gitu loh ya. Buktinya, kamu dicuekin sama anggotamu. Waduh, karena kamu terlalu meremehkan, kamu anggap enteng pelayanan ini. Kamu bilang, dulu kamu sudah berhasil, pasti di sini kamu akan berhasil. Waktu saya diingatkan seperti itu, saya bilang, saya minta ampun. Saya ingat di modul 1, kan ada tentang 3 dosa Hawa tuh. Nah, tentang keangkuhan hidup, Kak. Nah, keangkuhan hidup, kamu sombong, kamu anggap remeh. Itu kan di Yesaya 2 ayat 11, ada dikatakan seperti itu, saya bacakan ya Kak ya. Orang sombong akan direndahkan dan orang angkuh ditundukkan, hanya Tuhan sendiri yang diagungkan. Nah, karena saya sombong begitu, ya saya dicuekin sama teman-teman grup. Begitu. Tapi begitu saya diingatkan itu sama Tuhan, saya minta ampun, saya berdoa, saya nangis sama Tuhan, kemudian Tuhan kasih kekuatan. Nah, bukan hanya di situ lagi, udah masuk pas udah dekat-dekat hari udah pertama, waktu itu kan dibilangin gini, fasilitator harus kasih surat cinta gitu loh. Saya pikir gini, tidak bisa kasih surat cinta. Kalau di onsite kan kasih surat cinta itu pas di sehari sebelum pulang ya. Nah, itu kita udah persiapin. Saya pun sudah berdoa, apa sih yang saya akan kasih kepada teman-teman di grup. Tapi sama sekali saya blank karena saya tidak bisa hubungan mereka. Foto profilnya nggak ada, Kak. Kan kalau nggak kenal nggak sayang kan? Benar. Dan itu artinya nomornya Kak Ruth belum disimpan ya sama peserta waktu itu ya. Jadi belum bisa keluar fotonya misalnya. Foto profilnya mereka tidak ada, Kak. Oke. Gimana? Surat kasih harus ada. Nah, hari H, saya sampai telepon head fasilitator. Saya bilang, Kak Lydia, saya tidak bisa kasih surat kasih. Kalau kamu bilangin harus hari ini habis sesi, ya modul kita pertama, hari pertama, kan dibilangin harus kasih surat kasih. Saya bilang, saya tidak bisa, saya mundur aja deh, saya bilang. Saya mau mengundurkan diri saat itu, sampai sejauh itu, karena saya udah deg-degan. Saya bilang, Tuhan kalau begini saya harus mundur aja. Lydia bilangin gini, loh Kak Ruth, kenapa kok mundur? Udah hari H loh ini Kak, kenapa mundur? Kenapa nggak dari kemarin? Kalau kamu paksa saya untuk kasih surat cinta, surat kasih, saya tidak bisa. Ya udah, saya tidak akan mungkin kasih surat kasih ke peserta kalau itu blank. Saya cuma tulis begitu doang, tapi tidak ada di dalam hati, tidak ada dorongan apa yang buat mereka tidak mengena gitu loh. Akhirnya
Lydia bilang gini, oke Kak Ruth, saya kasih waktu kakak sampai hari Senin. Dia bilang, oke, saya berdoa. Di situ pun saya belum dapat apa-apa. Oke. Kak Ana bilangin, Ruth katanya gitu. Tapi saya, puji Tuhan, Tuhan juga kasih kekuatan, tidak boleh takut, tidak boleh cemas. Tuhan beserta dengan kita. Oke. Itu ada ayatnya tuh. Ada tuh ayatnya. Nah, remahnya itu saya dapatnya dari Yesaya 41 ya Kak ya. Yesaya 41 ayat 10 bunyinya. Oke. Wah, aku boleh bacain ya? Ah iya. Siapa yang bacain? Oke ya. Kamu yang bacain ya? Oke, ya. Boleh ya. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Benar Kak. Akhirnya dengan ada kekuatan ini, sampai sesi terakhir, puji Tuhan, Tuhan berkarya buat kita semuanya. Gitu Luar Kak. biasa. Dan yang paling seru tau gak sih Kak Ruth, aku mau cerita ya. Ini kan salah satu aku nih behind the scene ya. Waktu itu aku di Magda gitu, jadi tim acara tuh dipasrahin beberapa fast untuk selalu kasih semangat gitu. Salah satunya tuh ada Kak Ruth, kemudian ada Kak Shirley, ada Kak satu lagi deh gitu ya, ada Kak Endang gitu. Nah, secara berkala gitu ya, saya gitu sebagai orang yang kamu harus ini loh ngingetin ya teman-teman ya, pokoknya kirim semangat, kirim doa, kirim ayat. Nah itu saya juga lakuin. Kak Ruth merasa nggak sih aku tuh tiba-tiba ngejapri Kak Ruth gitu dan kasih ayo Kak semangat Kak, gimana kabar pesertanya gitu-gitu. Iya, itu menjadi dorongan buat saya juga, kekuatan agak sedikit wah gitu. Jadi ternyata ada support di belakang gitu ya. sedikit berkurang. Dan itu tuh hanya ada di WB Single Academy Virtual loh Kak. Jadi setiap fase itu ada istilahnya ada koordinator atau ada sister keepernya lah ya, mungkin bahasanya gitu. Jadi nggak hanya Kak Ruth, sebenarnya semua fase itu ada support sistemnya gitu dari teman-teman panitia gitu. Dan itu benar-benar jadi kekuatan juga buat kami sih panitia, karena emang juga panitia tuh kencang banget doanya, puasanya juga. Pokoknya kita siap bayar harga untuk menolong jiwa-jiwa. Wow. Iya, keren ya Tuhan itu ya. Karena pertama kali kan. Oke, nah kemudian nih Kak Ruth, setelah tadi mengalami suka duka gitu ya dari ceritanya Kak Ruth itu, lalu waktu camp atau setelah camp deh ya, setelah camp virtual ini apa sih yang Kakak alami, perenungan atau pengalaman spiritual apa yang Kakak akhirnya bisa rasakan? Waktu itu khusus buat saya sendiri, saya ingat waktu itu Kak Ana waktu itu dia bilangin, Ruth, kamu tidak boleh melayani orang dengan pakai pola yang lama. Dia bilang gitu, karena mungkin masalahnya sama, tetapi orangnya berbeda. Nah, harus diperhatikan melayani orang itu seperti apa. Jadi pola kamu yang lama tidak boleh dibawa dengan pola yang sekarang. Itu jadi pelajaran pertama. Kemudian kedua, di sesi singleness, Kak Duma ngajarin kita untuk menjurnal, Kak. Jadi pada saat teduh, mulai kita menjurnal. Dan emang terasa, pada saat kita menjurnal, jadi seperti komunikasi langsung sama Tuhan. Gitu. Jadi apa yang kita baca firman Tuhan, oh iya Tuhan ngomong seperti ini, jadi ya catat, itu jadi pelajaran buat saya. Gitu, Kak. Terus satu lagi itu kan itu tuh acara WB Single Academy virtualnya itu kan 4 kali pertemuan di setiap hari Sabtu, ya, Sabtu tanggal 31 Oktober, tanggal 7 November, 14, dan 21 November. Itu ada momen kan jeda tuh, dari pertemuan pertama ke yang 2 ada jeda 1 pekan. Nah itu ada nggak sih pengalaman-pengalaman yang seru gitu yang Kakak hadapi sebagai seorang fasilitator? Sesudah kita di break room yang pertama, di situ saya mulai cair dengan di ruang diskusi. Nah, udah mulai cair dan kemudian kan waktu kita diskusi di break room itu kan cukup singkat sekali ya, beda waktu pada saat onsite ya.
Jadi akhirnya saya Tapi bilangin itu sama durasinya tuh dibilang bisa lebih panjang loh daripada onset. Biasanya kan kalau onset 5 sampai 10 menit ya. Tapi kalau yang di WB Single Academy virtual tuh kita bisa sampai 30 menit ya. Tapi nggak terasa, cepet banget. kayaknya kita aja masih doa udah kelempar ditarik ke room Ke besar. hall. Iya, Itu karena saking serunya itu, seru banget. Ya. Tapi terus habis pertemuan lewat Zoom itu kan terus bisa dilanjutin di ini ya, di WhatsApp gitu ya, bisa dilanjutin malamnya gitu, bisa video Iya. conference juga kan. betul. Kita lanjutin di situ. Udah deh, malam kita kan Sabtu kan. Malam kita lanjut ya. Udah, malam kita lanjut. Malam pertama Magda. Tapi Oke. bukan firman Tuhan. Nah yang terakhir nih Kak, kita masih ada waktu kira-kira 2 menit lagi nih. Nah, Ya. apa sih yang terus Kakak dorong buat para peserta yang waktu itu jadi adik rohaninya Kak Ruth ya di dalam WB Single Academy virtual? Mereka didorong untuk ikut modul 2 gitu kan. Terus gimana tuh Kakak bisa menyemangati mereka untuk tetap ada di modul 2 sampai hari ini? Nah, waktu di modul 1 kan udah pas mau selesai modul 1 tuh kan memang dikasih tahu nanti dilanjutkan dengan modul 2 dan kemudian akan dikembalikan ke kota masing-masing gitu. Nah, kebetulan dari grup saya itu kan ada orang Tegal. Nah, waktu itu mau dikembaliin ke sana kok kayaknya agak keberatan dia ya karena kita udah klop gitu loh. Jadi akhirnya saya tanya ya udah saya tanya Kak Yuyu waktu itu ya udah kalian jalan aja kalau ini. Ya udah kita langsung jalan tuh, semangat. Nah, langsung jalan itu Kak. Jadi modul 2-nya lintas kota ya? Antar kota, antar provinsi, kayak bis aja. Langsung mereka saya bilangin, oke, langsung pesan buku ya, saya bilang. Pesan buku, Kak, mulainya kapan? Nah, puji Tuhan, saya baru memang mulai sesi 1 Kak. Itu kan tentang mengejar kasih. Nah, di situ kita banyak berubah karena kita dasar pertamanya untuk perubahan itu adalah kasih sebenarnya. Bagaimana sih kamu sebagai seorang Kristen atau sebagai anak Tuhan gitu loh? Bagaimana menerapkan kasih itu? Apa yang kamu lakukan? Nah, waktu pas kita di modul 1 kan juga sudah ada belajar tentang itu, tentang lemah lembut, tentang bagaimana memaafkan orang lain. Nah, di modul 2 ini kita bahas lagi dan puji Tuhan, kebetulan teman-temanku di grup orangnya smart, kemudian kritis Kak. Wah, jadi hidup gitu ya sesinya ya, sharingnya jadi berasa ini ya, lebih seru ya. Banyak belajar dari mereka juga, bahkan ada istilah-istilah yang tadinya saya sama sekali tidak terpikir. Saya bilangin, lucu juga ya. Udah, kamu masuk kamar atau enggak? Pokoknya seru banget deh. Oke, saya bisa ngebayangin. So, artinya nih Kak Ruth mendorong semua alumni gitu ya, bahkan mungkin yang belum WB juga, belum pernah ikutan camp, baik itu onsite maupun akademi virtual, untuk bisa gabung di modul 2, kan itu seru banget. Betul Sangat Kak. memperlengkapi. Oke. Di modul 1 itu kan cuma materi ya. Modul 2 adalah tentang kehidupan sehari-hari. Justru di modul 2 ini adalah dikupas semua firman Tuhan. Nah, mau nggak berubah? Mau nggak belajar? Nah, sekarang kita berusaha belajar, mempraktekkan firman Tuhan itu, dan berubah, bahkan berbuah. Karena anak grup saya sudah memuridkan 2 orang, Kak. Wah, puji Tuhan banget. Nah, ini salah satu yang kita sebut dengan bermultiplikasi ya. Dari yang tadinya anak rohani atau adik rohani, sekarang siap untuk memuridkan menjadi kakak rohani atau ibu rohani. Luar biasa. Thank you banget Kak Ruth buat sharingnya malam hari ini. Sebenarnya nih kalau kita punya waktu yang lebih lama tuh rasanya saya pengen ngobrol lebih panjang sama Kak Ruth. Tapi karena habis ini ya kita harus join sama Anne ya dengan Riane. So kita harus akhiri nih obrolan kita. Thank you. Sama-sama Kakak. God bless you ya. Tetap semangat dalam Tuhan. Amin. Thank you. Puji Tuhan banget, puji Tuhan banget. Nah, seperti yang tadi saya bilang, itu sharing dari salah satu fasilitator WB Single Academy Virtual. Yang kedua ini saya langsung bakal join dengan Riane yang udah siap ya untuk sharing bagaimana sih saat dia menjadi peserta dan kemudian sekarang menjadi alumni. Oke, kita tunggu dulu koneksinya ya, sahabat WB. Sabar.
Hai, Ana, apa kabar? Halo, Kak Mazda. Baik. Apa Sehat ya, kabar, puji Kak Tuhan. Mazda? Semangat dong. Semangat. Iya deh, itu omong-ngomong gimana sih kamu ceritanya bisa masuk atau bisa daftar jadi peserta WB Single Academy virtual waktu itu, Riana? Nah, jadi gini, Kak Magda. Saya tuh di bulan Maret 2020, saya tuh pindah kerja ke Jakarta. Saya tuh awalnya kan tadinya anak Bandung, yang cuacanya sejuk, terus anak rumahan. Kalau anak rumahan kan mau apa ya namanya ada mama di rumah tersedia, mau makan apa tersedia gitu, nggak pusing macam-macam deh. Nah, tapi karena saya pindah ke Jakarta, ya saya berhadapan dengan udara yang panas, terus saya juga harus mulai mandiri gitu. Nah, ini jadi tantangan tersendiri, apalagi waktu itu kan saya baru kerja 1 minggu, terus tiba-tiba udah mesti PSBB, udah harus PSBB gitu. Tapi kan sama perusahaan nggak boleh pulang ke rumah kan. Kita harus tetap kerja gitu di kota situ di Jakarta gitu kan. Jadi harus kerja di kos juga. Nah, terus jadi waktu itu karena ya lagi santer-santernya takut COVID gitu ya. Ya saya yang tadinya kalau di rumah paling kalau masak ya masak telur. So, jadi harus belajar masak gitu kan. Aduh, itu benar-benar kayak apa ya, lingkungannya berubah, ada tantangan-tantangan baru gitu kan. Jadi Jauh saya dari sendiri juga teman, jauh dari keluarga, keluarga, sepi, sendirian. iya, Pengennya betul. kerja, punya teman kerja, sekarang malah suruh bekerja dari kos. Rupa Terus ya waktu dari itu kos. situasi yang kayak gitu, terus gimana kamu bisa nyantol sama WB Single Academy virtual? Nah, jadi waktu itu kan karena seperti itulah kondisinya, kadang homesick, tertekan, stres gitu ya. Jadi sedih sendiri gitu kan, galau lah. Nah, terus akhirnya calon saya bilang, ini coba ikutin WB gitu kan, Wanita Bijak, kamu harus ikut deh. Nah, Oh, jadi yang justru kasih informasi tuh pacarmu, calon suami gitu ya, untuk bisa iya, ikutan calon WB suami. Single Academy virtual. Iya, Oke. betul. Kamu langsung Nah, mau atau pikir-pikir dulu waktu itu? waktu itu karena apa ya, pokoknya di bulan Agustus ya saya mulai cari-cari. Bulan Agustus saya mulai cari-cari. Kayaknya saya mulai merasa mentok dan perlu banget tuh di bulan Agustus gitu. Nah, saya cari-cari dan saya pertama ketemu websitenya, saya tulis email sama admin waktu itu kan. Saya bilang kalau ada camp saya mau dong gitu kan. Cuman mungkin apa ada virtualnya. Tapi memang adminnya juga langsung apa ya, langsung respons sih. Dibilang oh ya nanti dikabarin gitu. Dan sampai akhirnya di bulan September gitu, saya dikabarin nanti di 31 Oktober start ada diarahin ikut Wanita Bijak Single gitu. Nah, Oke. jadi disinilah saya sekarang, Kak Mahda, alumni Wanita Bijak Single virtual pertama loh. Profisiat ya. Akhirnya Iya. benar-benar ngerasain yang namanya WB Single Academy virtual walaupun di masa pandemi yang biasanya camp itu secara onsite gitu ya. Kita di Ya. satu ruangan bareng-bareng bisa pelukan, bisa ketemu langsung, tapi ini benar-benar karena pandemi kita nggak kurang akal. Di masa pandemi ini WB Single Academy virtual bisa jadi satu solusi yang terbaik dan akhirnya Ana bisa ngerasain bagaimana perubahan yang dialami. Nah, berikutnya, waktu camp itu apa yang kamu alami? Kan tuh di rumah, di kos tuh ya kan, kamu nggak bisa lihat, nggak bisa ketemu, maksudnya nggak bisa berhadapan sama orang, hanya berhadapan dengan layar, baik itu laptop atau handphone. Terus apa tuh yang kamu dapetin? Nah, jadi waktu itu pertama-tama saya jadi saya lebih ngerti gitu, wanita bijak itu seperti apa sih. Nah, waktu itu kan kita dikasih visi kan, kita dapat visi wanita bijak itu melalui keunikannya wanita berfungsi dan menjadi teladan. Dan ada 4 minggu pertemuan, setiap minggu tuh dikupas sisi fungsi, sisi unik, sisi teladan, itu benar-benar dikupas. Nah, kalau Unik, saya benar-benar fungsi, teladan ya? fungsi, teladan.
ya itu benar-benar dikupas. Dan buat saya ya, kalau dibilang gimana sih ini yang bagus yang mana, wah kalau buat saya setiap sesi, setiap pertemuan itu ada kesan tersendiri gitu. Itu seperti buku yang Tuhan bukakan lembar demi lembar gitu. Itu kayak satu perjalanan tersendiri gitu, Kak Mada. Nah, jadi ya, jadi waktu kenapa Kak? Sorry. Aku penasaran. Nggak apa-apa sih. Aku penasaran banget sesi apa yang waktu itu kamu bener-bener hit banget gitu loh. Bener-bener kamu rasain ini nih momen yang emang selama ini kenapa aku harus apa misalnya harus bener-bener ada dalam tracknya Tuhan. Nah, jadi waktu itu sebetulnya ada satu sesi Ku Tahu Yang Ku Mau. Nah, di situ sebetulnya Ku dibahas tahu yang ya. kau mau. Iya, ku tahu yang kau mau. Nah itu waktu itu dibahas salah ya, ku mau dan kau mau. Nah, waktu itu Ya, sesi ku dibahas tahu yang kau mau, benar-benar. Nah itu. Nah waktu itu dibahas kan, ada pembahasan gitu. Mana sih yang butuh waktu lebih lama? Nah, waktu yang Tuhan butuhkan untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir, atau waktu yang Tuhan butuhkan untuk merendahkan hati bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian. Nah, pertanyaan selanjutnya, mana sih yang lebih mudah buat kita? Tuhan membuat mukjizat atau merendahkan hati kita? Pertanyaan selanjutnya lagi, manakah yang lebih penting buat kita? Tuhan membuat mukjizat atau merendahkan hati kita. Dan ternyata Tuhan itu lebih tertarik untuk mengubah hati kita. Karena kalau keadaan kita diubah, kita nanti nggak akan semakin tahan uji gitu. Nah, waktu sebetulnya dari pertama kita kan ada juga kisah mengenai mutiara yang ditemukan, tapi saya ngerasa klik dengan cerita ini gitu. Jadi sebetulnya waktu kita ngalamin masalah, itu kan hati suka sakit, pikiran sakit, badan bisa sakit gitu kan. Tapi kita harus ngerti bahwa pain has a purpose. Rasa sakit itu punya tujuan sendiri, masalah itu punya tujuan sendiri, punya pesan Tuhan tersendiri. Nah, ini sama seperti bahwa untuk membentuk mutiara itu ada satu proses di mana ada pasir yang sebetulnya masuk ke dalam dagingnya tiram gitu kan. Dan ini buat tiram ini sakit gitu. Ini bikin iritasi sampai akhirnya dia bikin lapisan kan. Gimana caranya nih supaya si pasir ini nggak menyakiti badan dia. Ya kita nggak tahu ya, mungkin si tiram juga udah berdoa sama Tuhan, Tuhan aku nggak mau ada pasir nih, sakit. Kita nggak tahu ya, cuma kita nggak ngerti bahasa tiram aja, benar nggak Kak Mahda? Itu kira-kira kayak kita mewakili si tiram itu ya. Nah, tapi kan pasir itu tetap di sana gitu. Dan rasa sakit itu tetap ada gitu. Nah, tetapi dari rasa sakit ini dibentuk lapisan demi lapisan sampai akhirnya terbentuk satu mutiara yang berharga, mutiara yang mahal harganya. Jadi dari kesakitan yang mengganggu itu Tuhan benar-benar bisa ubahkan menjadi sesuatu yang berharga buat kita. Jadi saya belajar bahwa ya memang nggak gampang, tapi saya belajar bahwa untuk menghadapi masalah jangan putus asa, jangan Emang dulunya atau kemarin-kemarinnya kamu kalau ngadepin masalah kadang putus asa ya? Atau kadang juga gampang ngeluh gitu ya? Iya, aku anak galau. Aku anak galau. Jadi aku sebetulnya kalau kita dikupas lagi ada problem emosi kan. Nah, aku termasuk anak yang agak-agak takut lah gitu, agak-agak takut, khawatir, ragu gitu. Nah, jadi itu waktu saya dengar seperti itu, saya ngerti bahwa oh iya, saya nggak perlu ragu, nggak perlu takut, karena Tuhan ada beserta saya. Dan masalah ini yang mungkin tadinya menyakiti kita, itu akan Tuhan ubahkan menjadi sesuatu yang indah, sesuatu yang berharga.
Your test become Oke. testimony. Oh iya benar. Aku tuh jadi ngebayang gini, yang tadinya kamu ngerasa mau masuk kerja gitu ya, terus 180 derajat berubah karena pandemi, itu tuh artinya kamu bisa menemukan sebenarnya Tuhan tuh punya tujuan dari kesulitan ataupun tadi yang kamu ngerasa sendirian lah, ngerasa jauh dari teman, jauh dari saudara, ngerasa yang dulu yang nggak pernah masak jadi harus masak, dan sekarang punya kebiasaan baru gitu kan. Itu benar-benar akhirnya menemukan bahwa oke, terima kasih Tuhan. Saya tidak sendirian, ini semua membentuk tujuan supaya saya seperti mutiara, makin berharga, makin mulia, gitu-gitu kan ya? Betul, Kamada. Iya. Oke, baiklah. Nah, kita masih ada waktu nih, 3 menit nih, Ana. Terus habis ikutan WB Single Academy virtual, 4 kali pertemuan itu, kamu masuk juga di modul 2 kan? Nah, gimana Ya, tuh betul. pengalaman kamu ada di modul 2? Jadi waktu kemarin ya, di modul 2 tuh benar-benar kayak di modul 1 tuh menyentuh hati saya gitu. Ah, ini bagus. Jadi aku mau lanjut nih di modul 2 gitu. Dan di situ juga kan kita dapat komunitas teman-teman yang benar-benar saling membangun. Nah, seperti Karut tadi bilang bahwa waktu pas bikin di modul 2 itu kita tuh baru belajar 1 sesi gitu Kamada mengenai kejarlah kasih. Nah, di situ kan dibilang bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dan kalau dalam terjemahan versi ESV, kasih itu baik, kasih itu sabar dan baik gitu kan. Nah, itu tuh sebetulnya sederhana banget ya, tapi cara untuk praktekinnya perlu perjuangan gitu kan, nggak gampang. Nah, jadi kita pertama perlu mengalami kasih Kristus terlebih dahulu, dan kita perlu komunitas yang bisa menolong kita supaya kita bisa praktekin kasih ini, bisa saling membangun. Jadi buat teman-teman yang belum ikut modul 2, oh iya, modul 2 itu nggak harus modul 1 dulu ya, sama ada ya. Boleh langsung modul 2. Jadi buat teman-teman yang belum ikut, ayo ikut yuk, pasti ada berkat tersendiri deh dari Tuhan. Bener, wow, kamu jadi ini ya sekarang jadi provokator yang baik. Ayo ikutan modul 2 gitu ya. Ayo, yang tadinya kamu ngerasa sendiri di Jakarta gitu ya, jauh dari teman, belum dapat teman banyak, udah suruh lockdown gitu kan. Nah sekarang lewat pertemuan virtual gitu ya, lewat video call atau Zoom, jadilah bisa modul 2, punya kawan tumbuh gitu ya untuk berubah. Gitu. Nah, terakhir nih, Ana, tadi kan sempat cerita itu kalau ada kesempatan juga untuk akhirnya teman kamu kasih komentar kan sama perubahan hidup kamu. Nah, itu boleh dong jadi cerita akhir sebelum nanti Ana melayani doa penutup di IG Live malam hari ini. Jadi sebetulnya aku punya teman yang non-Kristen, dan waktu aku cerita, aku ikut seminar wanita bijak single virtual nih. Terus dia bilang pertama-tama, waduh, sempat-sempatnya lah ya lu ikut yang kayak begitu gitu. Nah, tapi aku bilang aku merasa perlu gitu kan. Nah, terus sampai akhirnya sesinya selesai, udah sama 1 bulan selesai, aku cerita aku baru aja beres gitu sesi ini. Terus tiba-tiba temanku ini bilang, ajarin gua dong. Aku kan hanya alumni biasa. Aku kaget gitu kan, aduh aku harus bagaimana ya. Jadi aku tanya Karut, gimana ya ini gitu ya. Tapi ya Karut bilang, ya udah nggak apa-apa, ajarin aja, oke gitu. Nah jadi saya ajarin modul 1 sama teman saya. Nah sampai akhirnya waktu kita mau mulai modul itu kan kita selalu doa bareng, dan aku berdoa supaya Tuhan, biar kiranya Tuhan yang bekerja, bukan aku gitu. Biar Tuhan yang berbicara, Tuhan yang sentuh, Tuhan yang lembutkan hatinya. Dan itu betul-betul sih waktu pas WB dia merasa bahwa oh iya Tuhan yang berbicara gitu. Tuhan betul-betul berbicara sama dia, dan aduh puji Tuhan banget, ternyata Tuhan itu benar-benar bekerja gitu. Kamu jadi latihan sebagai pembicara ya.
Iya. Bukan temenmu, pembicara camp, Iya. pembicara modul 1. Iya. Tapi tetap semangat. Iya, Aku betul. bener-bener kemarin waktu kamu cerita begitu tuh, aku udah rasa appreciate banget buat kamu yang akhirnya kamu nggak menyimpan itu sendiri gitu ya. Kamu bersedia menceritakan itu kepada temenmu sekalipun dia non gitu ya. Dan itu salah satu kesempatan juga buat kamu terus belajar nilai-nilai WB sampai akhirnya nanti Tuhan kasih kesempatan lebih luas, Tuhan promosikan kamu gitu ya. Luar biasa. Oh ya, omong-omong ayat firman Tuhan apa nih yang kamu pengen bagiin untuk Oh, iya, booster buat iya. Jadi waktu sebetulnya kemarin waktu Karut cerita tadi dia berdoa buat saya. Jadi sebetulnya waktu itu Karut ketik saya seperti ini, saya baca ya Kak ya. And saat namamu kesebut dalam doaku, Tuhan ingatkan ini berkali-kali, agar kamu jangan takut atau khawatir. Dia Yesus yang selalu ada dalam setiap nafasmu. Yesaya 41 ayat 13, FAYH, aku memegang tangan kananmu. Ya, aku Tuhan Allahmu. Dan aku berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Itu betul-betul kena di hati sih. Bener-bener asik banget sharing kita malam hari ini, dan saya yakin sahabat BB yang menyimak juga sangat diberkati. Dan nantinya kalau Instagram live kita ini tersimpan di GTV, terus diupload di YouTube channel, kita bisa sharekan link itu kepada semua sahabat WB seluruh dunia. Ya, Wow. jadi nggak cuma seluruh Indonesia, seluruh dunia. Jadi cerita kita nggak hanya berhenti malam hari ini, Anne. Cerita kita terus akan disimak oleh sahabat BB di berbagai tempat. Oke deh, kalau begitu, Anne, kita masih ada waktu 30 detik nih. Kita mau berdoa. Yuk, Anne, satu kesempatan untuk doa penutup. Oke, silakan Anne. Bapak, terima kasih. Engkau gembala kami yang baik. Kami tahu di dalam Engkau kami nggak akan kekurangan. Kami tahu apa yang kami perlukan telah Bapak siapkan bagi kami. Dan kami berdoa ya Tuhan, untuk sesi ini, aku berdoa supaya Bapak yang melembutkan setiap hati, Bapak yang memberkati setiap pribadi yang mendengarkan kesaksian kami. Aku berdoa melalui kesaksian ini, biar nama-Mu Tuhan dipermuliakan, biar setiap orang diberkati. Dan kami tahu Tuhan, saat ini aku berdoa buat setiap teman yang mungkin menghadapi masalah, mengalami sakit hati, atau mengalami sakit. Aku berdoa, kami tahu bahwa saat ini kami nggak sendiri ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang memegang kami dengan tangan kanan-Mu. Dan kami percaya ya Tuhan, bahwa segala hal yang kami alami ini memiliki tujuan tersendiri. Tolong kami ya Tuhan untuk mengerti apa tujuan yang daripada-Mu. Tolong kami ya Tuhan untuk bisa memahami bahwa rasa sakit ini memiliki pesan tersendiri ya Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan supaya kami tidak keluar dari musim ini dengan sia-sia. Karena kami tahu dalam hidup kami Engkau terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Anna, thank you banget. Selamat berakhir pekan, Tuhan memberkati ya. Oke Kak Mada, Tuhan berkati, Mbak. Banget kan sahabat BB? Tos. Sama. Oke. Satu lagi, saya masih ada satu teman yang bakal sharing malam hari ini. Jangan lewatkan, karena yang berikut ini Kak Yuyun pasti punya kabar gembira bagi kita semua. Kakak Yuyun sudah siap di ujung sana. Nah, oke. Sabar dulu. Saya minum dulu ya, sahabat BB ya. Tiba-tiba haus. Baiklah. Jadi salam berkatmu. Kita tunggu sebentar. Nah, Teladan bagimu. apa kabar kakak Pakai. sayang? Baik-baik, saya mau pakai filter dulu. Oh iya. Tunggu, itu earphone ya? Kok kayak hanger sih di itu kabelnya? Iya. Hanger. Mirip. Kirain tuh baju masih di hanger terus dipakai Iya. gitu. Betul.
Oke Kak Yuyun, puji Tuhan banget nih kita masih ada beberapa menit lah untuk berbagi kabar baik. Apa nih yang Iya, Kak betul. Yuyun pengen update? Silahkan. Yang pertama Kak, seneng banget ya, sangat diberkati dan bersyukur dengan sharingnya dua kakak kita, Kak Ruth dan Kak Ane. Luar biasa ya. Ya. Jadi bersyukur banget ya ada WB virtual itu ya. Ternyata Tuhan bisa bekerja juga ya lewat. Betul. Wah, ini kayaknya berisik ya. Apanya Kak? Ada suara bisik. Kamu? Oh, enggak sih, itu suara jangkrik di rumahku. Oh gitu. Aku pikir dari sini Kak. Enggak, kamu mah di situ adem ayem. Oh ya. Tenang, lancar, iya. Sinyal oke. Oke ya. Ini Kak, hari ini saya tuh mau sharing tentang yang pertama nih, filter nih. Bagus nggak? Bagus Ini banget. Ini hasil Aku lagi karya, nyari tahu nggak filter Kak? itu belum ketemu. Kenapa Kak? Download dulu Kak, download dulu. Kalau nggak ketemu, Kayaknya ada di bisa sini. dicek. Ada. Iya. Kalau nggak ketemu bisa dicek di bio. Di bio IG Wanita Bisa Bijak aku download Indonesia ya? kan ada di situ Oke, linknya. oke. Iya. Jadi buat sahabat WB yang Tuh. lain yang kelihatan cuma mata sama mulutnya ke Magda. Iya, oke. Aku Iya. lagi nyari. Oke, Aku sambil mau kakak cerita cerita deh, dikit lah. boleh silakan. Mau cerita dikit tentang filter ini. Jadi filter ini Kak itu hasil karya dari sahabat WB. Sahabat Oke, WB, Ibu baiklah. Alumni Girls Talk yang bikin. Luar biasa. Wah, keren sekali, Mereka benar. itu- ya, Terus. Iya. PT Alumni Girls Talk ini, sahabat WB ini, dia berkarya dengan kreativitasnya. Jadi berkarya membuat filter ini yang bagus dan keren, ya kan? Jadi kita mau ajak buat sahabat BB yang lain nih, sahabat BB yang lain yang punya talent, udah pasti kan talentnya banyak, sangat kreatif gitu kan, apalagi di zaman sekarang yang semua serba virtual dan ya semuanya serba online gitu ya. Jadi buat sahabat BB yang lain untuk buat challenge untuk membuat filter logo Wanita Bijak. Kalau ini kan logo gitu. Iya, Iya, benar. Ayo, buat sahabat WB yang lain, ayo. Siapa nih yang tertantang menunjukkan keahliannya? Untuk Itu paling lambat filter kapan tuh kalau ada di antara sahabat WB yang pengen gabung? secepatnya aja. Secepatnya aja langsung kalau bisa gitu kan. Langsung bikin aja. Nanti kalau misalnya itu langsung aja DM ke Instagram Wanita Bijak Indonesia. Gitu. Jadi bisa langsung DM ya yang punya talent, yang punya ini talent dan keahlian bikin filter nih dengan logo Wanita Bijak. Kalau ini kan kita yang punya masih logo Girls Talk nih. Iya, Mau supaya benar. nanti ketika live kita bisa pakai logo Wanita Bijak juga yang keren. Aku pengen. Jadi nanti logo ini ya aku ganti dengan filter. Betul. betul. Ini bukan filter iya. loh. Ini benar-benar Bukan, itu terpampang asli. nyata. Iya. Asli itu. Iya. Berarti malam Iya, hari ini itu. nih topik yang bakal Kak Yuyun sampaikan lebih kepada mengajak untuk segenap sahabat WB yang punya skill untuk bikin filter bisa Betul. kirimin ya, bisa kasih tahu Iya. supaya nanti filternya bisa kita gunain ya. Betul. Karena kita Iya, kan iya, nanti iya. perlu proses juga Kak bikinnya. Gak mudah juga loh Kak ternyata. Oh iya ya. Gak mudah juga bikin filter ini, tapi ya luar biasa buat sahabat BB yang punya talent mungkin untuk menjadi berkat, ya itu bukan satu hal yang mudah, dan bukan suatu hal yang susah, bukan satu hal yang Bener, aku sulit. baru bilang nothing is impossible. Betul. Iya. Ya. Yang kedua Info Kak, yang lain apa nih Kak Yuyun? yang kedua itu saya mau cerita nih kan, dulu pas ikut camp itu kan dapat buku renungan harian tuh yang 30 hari tuh Kak, Mutiara Dapat Kehidupan buku. Wanita. Kakak dapat ya Iya buku benar. renungan harian tuh yang sehari kita bisa gunakan untuk kita di Tuhan gitu kan. Itu Tunggu Kan kita Kak Yuyun. saat teduhnya Sinyalmu lagi up Iya. and down nih.
Oh ya, Heeh. ya kita tunggu sebentar. Coba diulang. Tadi Gimana? waktu abis ikutan WB Single Academy virtual atau camp kan dapat buku. Nah, sampai di situ tadi Iya. penjelasannya. Coba Ya, di rewind. kan dapat buku tuh. Terus udah gitu kan kita pakai tuh bukunya Saat Teduh tuh. Mm-mm. Kan itu pas banget gitu loh Kak, mengena di hati. Pas seperti apa yang maksudnya kebutuhan kita yang kita alami sebagai wanita, apalagi habis ikut camp gitu kan. Itu sangat memberkati banget dengan renungan-renungan itu gitu. Terus habis itu sudah itu terus bingung ngapain, pakai apa renungannya supaya kita terus bisa bertumbuh, bisa terus mengaplikasikan kebenaran-kebenaran yang udah kita terima ketika kita mengikuti pembinaan. Nah, Yes. buat sahabat WB, jangan takut, jangan khawatir karena kita di aplikasi Wanita Bijak itu ada menu renungan harian dan itu keluarnya setiap hari. Iya. Selalu baru setiap Betul. hari. Iya. Baru Dan saya setiap sangat diberkati hari. loh Kak. Saya aja Kak diberkati. Aku sampai dengan juga. hari ini. Setiap hari renungan-renungannya itu sangat memberkati saya, membuat saya itu menggali dan menemukan kebenaran Tuhan lewat firman Tuhan itu, dan itu sangat apa ya, sangat gue banget gitu loh. Itu yang saya alami, yang gue alami sehari-hari sebagai wanita gitu. Jadi sangat diberkati banget dengan renungan harian dari Wanita Bijak ini gitu. Jadi saya mau buruan ajak aja sahabat download WB, aplikasinya ya, ya, karena gratis ya download di di downloadnya aplikasi ya. gratis. Betul, aplikasinya gratis download di Android ya. Kalau misalnya selain Android ya itu bisa langsung buka di websitenya ya. Websitenya tuh ada di situ di belakang Kak Marknya tuh. www.wanitabijak.org. ORG. Ya, di situ. Jadi langsung aja setiap hari temukan renungan-renungan harian yang memberkati kita, yang mengajak kita untuk lebih menghidupi kebenaran firman Tuhan, khususnya dalam posisi kita sebagai wanita, sebagai seorang wanita. Gitu. Terima kasih banget Kak Yuyun, sudah diingetin. Aku sih udah ngedownload, tapi semoga semua sahabat BB yang nonton tayangan kita juga udah download tuh aplikasi Wanita Bijak Indonesia. Yang belum Oke. segera download ya. Ya, yang belum segera Setuju. download. Ya. Nah, info apa lagi nih Kak Yuyun yang mau di-sharingin selain tadi soal filter dan tentang aplikasi renungan yang ada di Harian. Wanita Bijak Indonesia? Ya. Terus juga mau mengingatkan bahwa di aplikasi itu juga ada yang namanya kita Sahabat WB. Sahabat Wanita Bijak. Nah, buat sahabat-sahabat WB yang lain bisa bergabung menjadi Sahabat Wanita Bijak. Bagaimana dan seperti apa nanti boleh ditanyakan langsung ya ke DM Instagram atau ke WhatsApp Center Wanita Bijak Indonesia di 0812 10 500 789. Ya. Yuk kita semua bergabung jadi sahabat WB. Baik Kak Yuyun, terima kasih banyak buat informasinya. Sama-sama. Kak Kita Magda. ketemu lagi Sabtu depan. Sabtu depan. Betul. Sampai jumpa Sabtu depan. God bless ya Terima kakak. kasih. Have a nice Terima kasih. God weekend. bless you. Bye. Puji Tuhan, sahabat WB, akhirnya kelar sudah acara malam hari ini karena udah hampir jam 8 malam. Tapi sebelum saya pamitan, saya mau kasih apresiasi dulu nih kepada segenap sahabat WB yang udah nonton. Ada banyak banget. Coba saya baca cepat beberapa yang masih bisa saya lihat di sini ya. Ada Kak Mevong 60, Kak Ana 56 GG, ada Diana Meita Zain, Tira 739, Kak Karnawati, lalu Selvi Chandrasari, terima kasih. Kemudian hai masih setia Kak Ruth, Kak Vali Palit, namanya bagus ya, Kak Karnawati, Ardi Oe, Kakak Seshe Lambiombir, terima kasih. Kak Anita Roselani, Kak Sumarni Lina, Kak Sylvia Adia, Kak Anaho, terima kasih. Ada Cheese Like Baking, Kak Refer, Kak Gracia Jenis, Sevin, Evi Tony, itu banyak banget kan. Ada Kak Ruth Sriwahyuni, ada Kak Indrawati Yohanes,
Kak Dania Samir, dan semuanya. Terima kasih banyak, saya nggak bisa bacain karena cukup banyak yang udah join. Oke Sobat WB, sekali lagi terima kasih buat kebersamaannya. Kita ketemu lagi Sabtu depan dengan topik yang lebih seru, dan juga sahabat wanita bijak yang sharing juga yang seru-seru pokoknya. Oke, selamat malam semuanya. God bless you.